Halo, perkenalkan saya Vina dari kelas SK202. Dan ketika diberi tugas untuk menjelaskan tentang konsumsi dan juga potensi energi listrik di Indonesia, yang pertama saya cari adalah Indonesia Energy Outlook terbaru tahun 2023. Oke, yang pertama tentang konsumsi energi. Bisa dilihat bahwa konsumsi energi listrik di Indonesia per kapitanya itu terus meningkat setiap tahun. Nah, tapi di sini ada yang menarik. Jadi pada saat itu saya pernah lomba dengan jurinya itu adalah CEO dari Clean Power Indonesia, Pak Jaya. Dia bilang ke saya kalau misalkan konsumsi listrik per kapita di Indonesia itu masih tergolong rendah di dunia. Bahkan dibandingkan dengan Malaysia itu masih jauh. Nah, jadi saya coba untuk cari petanya. Di sini bisa dilihat bahwa konsumsi energi per kapita di Indonesia itu masih di bawah 10.000 kWh. Sementara untuk Malaysia sudah di atas 30.000 kWh. Dan kita juga bisa lihat di sini kalau misalkan terdapat tren di negara-negara maju seperti di Amerika, Kanada, lalu Australia dan juga negara-negara Eropa bahwa mereka memiliki tingkat konsumsi energi per kapita yang lebih tinggi. Nah, apa sih hubungannya? Apa yang coba ditunjukkan? Jadi ternyata terdapat korelasi antara konsumsi energi dan juga GDP per kapitanya. Oke, jadi logiknya kayak gini. Ketika sebuah negara memiliki GDP yang tinggi, berarti tingkat penghasilan dan juga daya beli masyarakat itu meningkat. Dengan meningkatnya daya beli masyarakat tersebut, mereka akan lebih banyak mengaplikasikan teknologi ke dalam kehidupan mereka sehari-hari dan juga meningkatkan konsumsi listrik per kapitanya. Let's say, contoh, di Indonesia, kalau kita nyuci piring, itu masih manual. Sementara di Eropa dan Amerika, itu mereka sudah sangat common untuk menggunakan dishwasher. Lalu juga untuk membersihkan lantai, di Indonesia masih banyak yang menggunakan konvensional atau nyapu, sementara di negara-negara maju itu sudah menggunakan robot vakum. Lalu contoh lainnya juga adalah tentang mobilisasi. Ketika sebuah negara atau masyarakat sudah memiliki daya beli yang tinggi, mereka akan cenderung beralih ke mobil EV dibandingkan mobil konvensional. Hal ini tentu akan meningkatkan penggunaan energi listrik per kapitanya juga. Nah, harapannya adalah penggunaan energi listrik per kapita di Indonesia itu akan terus meningkat, sehingga itu menandakan juga peningkatan ekonomi di Indonesia. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dari energi tersebut yang terus meningkat, tentu kita juga membutuhkan resource baru. Di sini ada beberapa potensi tentang renewable energy di Indonesia. Karena negara kita berada di Khatulistiwa, kita memiliki banyak potensi solar, lalu juga karena negara kita berbentuk kepulauan, maka terdapat banyak potensi di hidro dan juga angin. Oke, lalu di sini ada masalah bahwa ternyata presentasi pembangkit listrik untuk renewable energy itu angkanya sempat menurun. Jadi kalau misalkan kita lihat grafiknya, di sini angkanya mulai naik, lalu sempat menurun di kuartal ketiga tahun 2022. Sementara untuk batu bara nilainya terus meningkat. Nah, apa sih penyebabnya? Ternyata penyebabnya adalah investasi. Bahwa investasi untuk fossil fuel itu angkanya masih jauh lebih tinggi. Bisa kita lihat di sini yang grafik berwarna hitam. Lalu untuk investasi renewable energy angkanya bisa dibilang stagnan dan masih rendah dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Nah, yang jadi masalah adalah untuk meningkatkan penggunaan renewable energy, kita membutuhkan investasi yang lebih tinggi juga, yang meningkat. Bisa dilihat di grafik yang hijau tua di sini. Tapi hal tersebut tidak diiringi dengan peningkatan investasi. Ternyata penyebabnya adalah policy dan juga regulasi. Nah, kita bisa dilihat di grafik ini bahwa untuk sosial atau kesadaran kita tuh sebenarnya sudah tinggi, dan juga untuk teknologinya itu sudah cukup tinggi, medium ke atas itu sudah mumpuni. Tapi yang jadi masalah adalah karena rendahnya policy dan regulasi, maka itu menyebabkan juga rendahnya investasi. Nah, jadi di sini saya mengutip dari Instagram SRI UI. Di sini ada highlight dari komitmen renewable energy pada GD Capres. Semoga ini bisa menjadi landasan untuk teman-teman menentukan masa depan Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih.